ada di buku Miller Finney, judulnya Like a champion. Trade Like a Champion kalau nggak salah. Yes, dia ada bilang, dan itu juga masih dia galakan di Twitter. Jadi gimana sih cara cari saham yang naik 50% di market begini? It's very hard gitu, susah. Even gorengan yang naik, kalau teman-teman perhatiin, itu boleh dikatakan saham-saham penny stock yang naik. Itu bukan penny stock yang teratur gitu. Kan banyak tuh penny stock yang naik, turun tapi nggak making new low atau sideways doang. Ini penny stocks yang naik, itu yang tiap hari lower low. Siapa yang berani beli tiap hari lower low gitu? Kan enggak. Itu udah boleh dikatakan kayak gini. Ini kalau di clue saya ya. Kenapa saham Trendliner bisa tiba-tiba naik? Contoh, market jelek nih. Semua investor takut mau beli apapun. Semua trader takut mau beli apapun. Banyak cash dong, otomatis. Nah, triggerlah saham-saham kecil yang nggak pernah dilirik orang, yang volumenya kecil, diangkat, plop, dicoba. Kemudian banyak yang mau entry. Jadi itu udah kayak di Roma gitu, kayak di Colosseum gitu. Siapa bunuh-bunuhan kayak begitu. Siapa bunuh-bunuhan yang paling cepat, itu yang paling benar, paling yang akan menang gitu. That's why biasanya saya nggak mengikuti volatilitas di Trendliner, itu satu. Nah, yang kedua, Mark Minervini memang selalu mengatakan di market bearish, trading di dalam waktu short term itu bisa membantu portofolio, dan itu yang memang bisa kita lakukan di market kita juga. Kenapa? Karena contoh deh, Adaro naik 10% di market begini. Mungkin nggak sih? Mungkin, tapi potensinya tuh kecil banget gitu. That's why, kayak kalau saat ini tuh kalian entry udah cuma 3-4-5%, ya udah. Better segera trailing stop gitu. Yang paling salah tuh begini. Kebanyakan begini bro. Biasanya di market bullish 20%, 30%, kemudian taking profit. Atau enggak dari 30% turun baru taking profit. Nah, ini entry. Udah dapat 5, 6, 7%, ngerasa kayak, nanti juga bisa 10, 20. Nah, ujung-ujung turun, ujung-ujung didiemin malahan balik minus. Hari ini ADMR sempat plus 8%, closingnya minus, bayangin. Dalam satu hari. Ya, nah, volatilitasnya itu is very, 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 very hard ya. Nah, sementara kalau kita lihat ya, ADMR, top broker itu dibeli oleh DX, BK, dan ZP. Total 3 broker ini itu berada di angka kurang lebih 90 miliar. Sementara top 3 sell itu di angka kurang lebih 60-70 miliar. Masih akum ADMR today. Average dari BK itu JP Morgan itu di 1830. Lihat closingnya ADMR berapa. Rugi nggak mereka? Jawabannya rugi. Average dari ZP 1862, even higher, sebesar 18 bio. Rugi nggak mereka? Jawabannya jelas rugi. Tapi memang setiap kenaikan saham yang ada di IHSG saat ini pasti ada penunggunya. Pasti ada seller-seller yang manfaatin keluar untuk raise cash. Kalau seandainya, contohnya, fund kena rhythm, setiap ada yang naik pasti mereka harus jual kan? Ya, betul. Benar. Contohnya, dan kadang-kadang kita harus jual yang best performer kita, Mike. Oke. Kita jual best performer stock kita untuk cover yang lagi turun kan. Apalagi kalau yang turun liquidity-nya nggak ada. Kita mau nggak mau jual biasa yang paling liquid dulu kan. Kita biasa buang dulu. Itu ada yang komen lucu tuh. Very, very extreme, Mike. Kalau seandainya kehabisan kosakata. Saya mau bilang very, very kejam juga nggak benar gitu. Tapi kalau dikatakan ekstrim, ya yes gitu. Jadi memang kayak contohnya gini. Saya fund manager. Saya kelola dana contoh 1 triliun. Karena market jelek, banyak nasabah saya mau rhythm gitu, mau tarik duit gitu. Nah, saya tetap harus jual porsi saya yang di market. Ya, yang pasti yang naiknya kencang saya jual, naiknya kencang saya jual. Meskipun flow mau sebagus apapun, saya jual. Nah, makanya saham yang naik di market seperti ini itu bakal kayak ada serigala lapar yang cash out gitu. Nah, ada yang naik kencang, cash out. Nah, tergantung seller sama buyer mana lebih kuat. Nah, itu yang terkadang perlu jadi perhatian, bahwa di market seperti ini kurangi porsi itu jawaban yang pilihan yang paling wise dan paling mudah untuk dilakukan. Ya, setuju. Dan itu juga kadang-kadang berlaku, Mike, untuk industri mutual fund gitu ya. Ini kalau dari pengalaman nih, Mike, ya, kita ngomong pengalaman. Ada reksadana A, B, C gitu ya. Yang A tuh paling perform, Mike, plus 10%. Kita anggap ada satu institusi beli reksadana A, B, C gitu ya. Nah, misalnya zaman dulu gua gitu ya, reksadana A naik 10%, reksadana B minus 2%, reksadana C minus 3% nih teman-teman. Logically, logiknya adalah kalau dulu kita misalnya nih trader saham, kita
kan selalu belajar cut the loser, ride the winner. Itu yang kita pelajari ya, cut the loser, ride the winner. Nah, tapi kadang-kadang nggak berlaku, Mike, untuk institusi-institusi tertentu. Dia lihat di buku mereka, oh, yang perform, yang udah cuan nih, kan kita nggak boleh rugi nih kalau bisa kan pembukuannya kan. Yang dijual punya siapa, Mike? Punya reksadana A. Yang A dijual. Nah, teman-teman harus tahu, yang namanya reksadana lagi perform, berarti barangnya lagi bagus-bagus dong. Logikanya nih ya, reksadana A berarti barangnya lagi bagus-bagus semua. Datanglah redemption wave. Mau nggak mau yang dibuang yang mana? Ya bagus. Yang dibuang, yang sahamnya lagi bagus itu tuh. Nah, ya nah, jadi jangan heran, kok saham gue bagus gitu ya, tapi kok tiba-tiba ada selling pressure atau gimana kayak. Maybe CME yang selama ini udah bener di saham itu sekarang lagi kena redemption dari institusi yang ngeliat di bukunya tuh cuma reksadana yang ini doang yang plus, gue redeem ini ya, akhirnya yang itu yang kena redemption gitu. Jadi ini memang bukan kayak kita mungkin perorangan ya, Mac ya, kita kan lihat wah reksadana atau apa gitu, yang ini yang paling jelek gue jual yang ini aja lah, yang ini paling bagus. Enggak, biasa yang cuan justru yang dijual. Nah jadi ya akan berpengaruh ke saham yang bikin si mutual fund ini untung juga begitu. Jadi memang paling enak tuh kalau kondisi market lagi bullish, Mike. Bener, Mike. Everything lebih gampang, Mike, daripada market lagi seperti sekarang ya gitu sih. Itu bener banget gitu. Dan ya jangan sampai bener yang tadi Mike bilang ya, dalam kondisi kayak sekarang itu kan kita semua pengen cari yang beggar nih ya. Beggar model MSIN dulu kan, atau beggar model Bell, lately, atau beggar model Raja, PNBM, dan whatever lah gitu ya, banyak gitu kan. Tapi jangan sampai karena kita pengen beggar, malah jadi beggar gitu ya, mereka kebalik gitu, akhirnya jadinya terbalik gitu. Dan balik lagi kita harus balik mungkin ya, Mike, ke prinsip bahwa pada saat beli itu posisi kamu apa? Trader kan? Ya berarti harus memakai stop loss trader gitu kan. Tapi kebanyakan masuk sebagai trader, berakhir menjadi investor. Yes. Berakhir menjadi investor. Atau kebalikannya, masuk niatnya jadi investor, pas naik 5%, keluar as a trader gitu kan. Akhirnya kecampur nih view-nya gitu ya. Nah, Mike, kita hari ini mungkin banyak ngomong soal ini juga ya. Kayak prinsip-prinsip seorang champion trader kayak misalnya Mark Minervini. Mark Minervini kan bilang kan, good trader itu manage the downside. They don't care about the upside. Jadi yang dia jagain itu bawahnya, itu kan. Kalau atas ya terserah ini saham berapa gitu kan. Dan yang dia selalu bilang yang menurut gue itu bagus juga adalah siapapun yang nggak pakai stop loss ya kan, eventually akan stop trading. Jadi siapapun yang nggak pakai stop loss eventually akan stop trading gitu kan. Dia bilang kenapa? Ya modalnya habis gitu kan. Nah dalam kondisi kayak sekarang, Mike, lu kalau ngelihat stop loss yang biasa lu pakai untuk lu sekarang itu lebih ke stop loss as the whole portfolio. Misalnya, oke, dari total gue main misalnya contoh, misalnya gue punya duit misalnya 100 juta, udah turun 10% jadi 90 juta, ya udah gue stop trading dulu. I close all position. Atau tetap lu akan lihat stop loss itu based per stock demi stock. Gini, bagaimanapun posisi porto saya, trading seperti apapun, di saham apapun, enggak akan saya biarkan lebih besar merugi daripada 10%. Terkadang bisa 12-15%. Nah, itu namanya drawdown. Jadi kan teman-teman mesti jaga drawdown. Drawdown kalian masing-masing tuh berapa? Jadi teman-teman punya uang 100 juta di market, maksimal rugi 10 juta cut. Udah selesai. Mau itu bullish kayak apapun, mau ownernya saham ABCD bisikin kamu bilang besok bakal naik 50%, 25% kali 2, itu pun bodo amat. Saya udah rugi lebih dari 10%, saya udah bodo amat. Terserah kamu mau ngomong apa. Saya udah rugi lebih dari 10%, saya nggak mau. Itu kalau saya strict soal itu. Nah, yang kedua, kalau saya stop loss di market seperti ini, terkadang tuh agak gimana ya, karena trading saya sendiri pribadi, saya bisa biarkan saham saya di saat seperti ini, bisa sampai minus 10%, minus 14%. Kenapa? Karena volatilitas, satu. Tapi yang kedua, porsi saya entry itu less, very, very less dibanding dengan market bullish. Makanya stop loss saya nggak ketat karena porsi saya tuh kecil-kecil. Jadi kalau sekarang dilihat porto saya, ada yang minus 12%. Tapi porsinya tuh hanya sekitar 1 atau 2% dari porto. Baru sendal lah, istilahnya sendal. Jadi kalau naik juga ya udahlah rezeki sendal gitu, karena rezeki market bearish gitu. Banyak tuh yang pengennya tuh kayak market bearish kan banyak yang turun nih. Jadi bakal banyak yang rebound cepet juga. Ya udah saya entry gede, nanti rebound habis itu udah gitu. Nah, pada faktanya saya nggak tahu sih teman-teman, tapi kalau pada faktanya selalu setiap market bearish kalau saya mau balikin dengan duit lebih gede, malahan adanya ketampar.
Ya. Benar. Itu benar banget ya. Dalam kondisi kayak sekarang tuh, apa yang Mike bilang semua tuh itu benar banget ya teman-teman ya. Oke. Nah Mike, berarti kan eh, setuju juga nggak Mike? Dalam masa sekarang, at least kalaupun kamu nggak dapat cuan, kamu dapat pelajaran, dan yang paling penting juga capital preservation Mike. Yes. Bahwa modal gue cepet, market turun, sekarang mungkin duit gue tinggal 90 atau 80, tapi jangan sampai ini uang lebih turun lagi nih. Jadi gue harus jaga di 80-90 ini, supaya nanti begitu market sudah turning point gitu ya, nah gue bisa capitalize di situ. Karena jujur di tahun 2020 sih, gue ada lihat nih trader-trader yang pada saat market bearish, dia capital preservation-nya tuh skillnya tuh bagus. Memang dia nggak terlalu jago lah cari stock picking waktu itu, tapi dia belajar capital preservation. Modal sih dari 100 turun nih jadi sekitar 70 lah ya, 70 gitu. Berarti kan rugi 30%. Tapi begitu dia udah jaga modalnya, market bullish kan makanya waktu itu 2020 second half gitu kan. Mereka main saham-saham yang bank syariah, yang obat-obatan itu, wah itu menangnya dari gede-gede semua beggarnya gitu kan. Jadi akhirnya duitnya dari 70 mungkin berlipat misalnya 4 kali di 280 kan. Jadi akhirnya secara total malah untung dia gitu kan. Nah, berarti dalam kondisi sekarang, ini ya makanya kita ngomong per hari ini. Misalnya per hari ini, you see the market gitu ya. Di saat sekarang, menurut lo, waktu yang tepat untuk capital preservation ya, dalam kondisi kayak sekarang? Yes, setuju banget. Jadi memang di market sekarang akan jauh lebih baik kalau saatnya kita punya drawdown dan yang lebih ketat. Nah, kayak sebenarnya kalau 30% tuh udah di luar dari aku punya rules gitu. Maksimalku tuh 15%. Apapun itu, bisa mau siapapun yang bisikin atau gimana pun saya ngelihat bullish, kalau sana saya udah 15% minus, off trading, udah liburan aja, tunggu sampai market oke, baru entry lagi. Makanya sebenarnya aku tuh harap teman-teman yang masih kebingungan sama market, even saya juga masih kebingungan sama market, terus terang di flow, baca flow harian itu masih agak rumit. Nah, bukan kita bilang nggak usah invest di market, enggak, tapi tahan diri kalian. Jangan terlalu sering belanja, apalagi gede. Nah, tahan diri kalian dan tunggulah market dalam keadaan yang nanti memulih. Yang dimana saat ini belum menunjukkan tanda-tanda itu. Bahkan kalau menurut saya, justru ini masih saat-saat akan ada swing low lagi di market. Kelihatan banget, nggak bisa ngelewat resist. Kemudian kemarin dow-nya kencang, hari ini market Asia merah merona. Kemudian US masih akan menuju resesi. Lalu masih ada potensi default dari bank di Jepang. Hutang di Jepang itu udah semakin gede. Nah, jadi memang untuk saat ini, tahan diri kalian, simpan cash kalian, tunggu sampai market bottoming, yang nanti kita bakal lihat sama-sama. Di berapa? I don't know, tapi kurang lebih menurutku nggak akan break di bawah 6.000. Itu menurut pendapat saya pribadi. Nggak akan break di bawah 6.000. Jadi dekat-dekat 6.000 itu maybe we will be bottoming in market di IHSG, apalagi kita punya strong fundamentally lebih kuat dibanding dengan negara lain. Nah, disitulah kita baru lihat lagi saham apa yang selama penurunan di Akum, saham apa yang selama penurunan dia melakukan corporate action yang oke, saham apa yang selama penurunan makronya itu mendukung. Nah, salah satu contoh saat ini, Pegas itu kan rutin di Akum ya bro ya, dan juga ada beberapa ya rumor yang mengaitkan tentang kinerja harga gas apa segala macam. Tapi at least I saw that Pegas itu salah satu saham yang oke di saat market seperti ini. Nah, nanti kalau bullish gimana? Nanti kalau bullish, nah I think dia bakal rebound juga. Tapi untuk saat ini masih mungkin akan turun gitu. Karena Akum bukan berarti naik gitu. Akum artinya ada yang ngumpulin. Kita perlu lihat lagi Akumnya di area mana dan arahnya kemana. Bisa aja yang Akum gagal loh gitu. Betul. Itu yang Mike bilang juga benar ya Mike ya. Yang Akum bukan berarti bakal sukses gitu ya. Karena kan yang Akum juga ya dia beli ya, tapi kan view-nya beda ya Mike ya. Kayak kita misalnya beli saham, kita expect bulan depan udah naik gitu kan. Sedangkan kalau big guys, kalau beli gitu ya Mike ya, kalau mereka mau build posisi yang besar, ya nggak berharap bulan depan naik ya Mike ya, dia kumpulin pelan-pelan sambil turun, ya mungkin tahun depan baru main gitu kan. Jadi time frame-nya beda nih. Ya teman-teman ya. Dan tadi gue adalah nih komen Mike, kalau sahamnya bagus gimana? Nah, balik lagi, ini seperti yang tadi kita bilang ya Mike ya. Contoh nih, kita ngomong misalnya kayak yang fundamentalnya
bagus nih sekarang yang kita ngomong, misalnya Mac ya, kayak Adaro, ya kan, MDKA gitu kan, dan teman-temannya gitu, yang maksudnya disupport sama kenaikan harga komoditas selama setahun terakhir ini. Ya kalau kayak gitu, balik lagi, kalau sahamnya bagus, nah berarti teman-teman sudah mindsetnya investor kan ya Mac ya. Sedangkan yang kita ngomong di sini kan, ya gimana kamu menjadi trader yang baik gitu. Jadi harus dibedain nih, beli pada saat kamu pengen invest sama beli pada saat ingin trading ya Mac ya. Yes. Kalau beli pas mau invest ya, kalau perlu setiap bulan DC aja ya Mac ya. Tiap bulan ya beli, ataupun perlu tiap minggu dicicil aja kayak gitu kan. Ya tapi kalau misalnya teman-teman posisinya sebagai trader, kalau kata Mark Minervini lagi makanya saham yang bagus itu adalah saham yang naik, bukan saham yang fundamentalnya bagus. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau Mark Minervini, saham yang bagus itulah saham yang naik kalau menurut dia. Kalau saham yang nggak bagus, mau fundamentalnya bagus apapun, ceritanya itu bagus apapun, kalau turun ya buat dia bukan waktunya untuk trade sekarang gitu. Nah Mike, mungkin lo mau share kali ya Mike ya, boleh. Chart mungkin 1 atau 2 saham mungkin yang menjelaskan kayak selama ini 1 bulan terakhir ini sebenarnya mungkin miss-nya tuh di mana sih Mike gitu. Nah, pertama sih mungkin gua mau kasih lihat IHSG kali ya pertama. Ya, oke. Nah, ini arah IHSG. First of all, ini clear kalau kita lagi ada di momen market double tops. Nah, sebenarnya ya, semalam tuh gue udah curiga tuh. Dow kan hijau ya. Mungkin nggak sih IHSG kita bisa ngelewat resist neckline double top ini? Ternyata nggak bisa. Dan ini namanya bearish engulfing, alias semua saham ketelun gitu. Dan potensinya sih, kalau kita bicara potensi, besok turun lagi ke bawah. Jadi kalau mungkin kita coba lihat di sini deh, double tops pattern. Nah, jadi ketika suatu saham ada pattern double tops, dia ada kecenderungan memang untuk ngetes lagi tuh, rebound, di alias kasih false hope lah, atau namanya dead cat bounce gitu. Jadi ketika dia rebound ke sini, dia nggak bisa lewat, nah dia lanjutkanlah penurunannya tuh. Dan itulah yang terjadi di IHSG. Nah, memang terlihat jauh lebih volatil, jadi besok ada potensi turun. Nah, salah satu kesalahan saya adalah di DOIT today. So, DOIT juga sebenarnya DOIT itu reboundnya good, which is 1 di MA 200 pertama. Yang kedua, dia juga berhasil rebound di areal demand-nya di sini. Nah, jadi di sini ada higher high, di sini, nah, rebound dia di sini. Yang dimana saya spek dia bakal reversal today. Nah, kemarin seharusnya coba spek itu di sini, tapi saya speknya di sini. Nah, ada double bottom di harian. Resistnya kelewat tuh di pagi. Karena market jelek, perhatiin ini, kena ada di sini, padahal belinya di sini. Nah, so untuk begini gimana? Biasanya enggak jauh-jauh dari sini stop loss, tapi karena entry saya porsi kecil, saya bakal average lagi di sini 370. Nah, setelah itu saya bakal spek dia nyebrang lagi, baru di sini saya jual semua. Nah, itu trading in short term, yang dimana volatilitasnya begitu kencang. Padahal ini, perhatiin volumenya tuh kencang banget loh. Tahu-tahu shooting star, kebalik, habis itu turun. Jadi ya, pelajaran saya sih memang sebenarnya ya, postingan pertama saya di Instagram Michael Yo itu adalah never buy on breakout in market bearish.